Baru setelah itu kita akan berlanjut yang ketiga. Di dalam dasar pergerakan tren yang ketiga itu adalah namanya tren minor. Tren minor itu adalah bagian tren yang terkecil dari tren primer dan tren sekunder. Tren minor ini didefinisikan sebagai subtren dari tren primer dan tren sekunder. Tren minor itu biasanya digunakan sebagai entry point pada time frame yang lebih kecil. Nah, ini biasanya itu kalau entry time frame lebih kecil itu biasanya kadang-kadang kita mau masuk tapi sudah ketinggalan, trennya sudah keburu naik gitu. Jadi kita bisa ambil sebenarnya di tren-tren minornya yang nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Pada tren minor pada daily chart ini biasanya digunakan oleh para scalper untuk melakukan trading. Karena ini cukup efektif ya. Untuk tren minor di daily trading ini itu sebenarnya itu adalah rally, bisa bullish ataupun bearish di time frame yang lebih kecil, yaitu di M5 ataupun M1. Nah, kita lihat tren selanjutnya. Slide selanjutnya ini adalah contoh dari tren minor. Ini pergerakan primary trendnya, ini adalah ini yang hijau. Kita lihat dia terus bullish naik ke atas. Tapi di dalam bullish ini terdapat tren-tren minor di sini, yaitu tren-tren kecil yang terdapat di dalam pergerakan tren utamanya, baik tren primer maupun tren sekundernya di secondary trend ini. Nah, inilah tren-tren minor. Jadi tadi bagaimana tren minor ini bisa digunakan adalah ketika idenya adalah mungkin kita tidak sempat masuk di area ini ya. Baru harga sudah terlanjur naik ke atas ini. Lalu bagaimana? Nah, disinilah kita bisa ambil sebenarnya posisi tren-tren itu kalau harga mungkin sudah terlanjur naik gitu. Kalau kita bisa ambil di sini, mungkin di sini open buy-nya, stop loss. Di sini profit targetnya mungkin 1,5, 1/1,5. Ini bisa kita capai ya. Risk rewardnya 1/1,5 mungkin bisa dicapai kalau misalnya di tren-tren minor ini. Tetapi harus butuh ketelitian yang lebih lagi untuk bisa masuk di area ini. Oke, itu adalah penjelasan tentang tren-tren minor di dalam sebuah pergerakan harga. Baru ini adalah penjelasan tentang trend sideways. Trend sideways ini bukanlah tren yang termasuk di dalam 3 gerakan Dow teori, tetapi trend sideways ini adalah tren pergerakan yang tidak memiliki arah yang cukup jelas dan tetap, tapi bergerak dalam suatu area tertentu gitu, atau disebutnya dengan ranging biasanya. Nah, baru trend sideways ini terjadi karena keseimbangannya kekuatan antara supply dan demand di dalam market itu sendiri. Hal ini menyebabkan pergerakan harga di dalam market itu menjadi datar dan terbatas. Trend sideways ini biasanya tuh banyak terjadi pada saat awal-awal atau akhir sebuah tren itu akan terjadi ataupun berakhir ya. Baru tren sideways ini juga banyak ditemui pada saat tren itu sedang melakukan koreksi atau istirahat sementara untuk bisa melakukan sebuah kelanjutan atau continuation dari sebuah tren. Kita akan melihat bagaimana contoh dan aplikasinya. Nah, ini adalah contohnya. Saya rasa mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya bagaimana tren sideways itu. Di sini saya hanya akan sedikit menjelaskan lagi. Nah, di sini adalah arah pergerakan harganya. Di sini tidak jelas dia mau kemana. Dia sebentar naik, baru turun dalam, baru naik lagi, baru turun. Nah, naik. Nah, tapi apa di sini yang menarik sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau sebuah trend sideways itu ingin melakukan breakout, sebenarnya di sini nampak kode-kode yang tadi yang saya jelaskan gitu. Jadi sebuah pergerakan tren bullish ataupun bearish itu sebenarnya memang biasanya diikuti dengan
kode-kode yang saya sudah jelaskan. Nah, sini contohnya terjadi ya. Di sini terjadi low, baru high, higher low, higher high. Nah, di mana pada poin ini adalah sebenarnya kita bisa melakukan namanya spekulasi buy dengan harapan dia bisa breakout ke atas. Tapi poin yang dapat kita antisipasi adalah sebenarnya pada titik resisten ini. Pada titik resisten ini. Nah, di sini adalah sebenarnya poin yang harus kita antisipasi ketika kita ingin dan mengharapkan breakout trend itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dia mungkin berhenti di area ini tertahan cukup lama, ya kita mungkin bisa ambil taking profit terlebih dahulu gitu. Untuk sebelumnya di sini kita mulai kembali untuk melakukan posisi buy. Nah, gitu. Jadi itu adalah contoh dari trend sideways dan bagaimana trend sideways itu melakukan breakout setelah sideways yang cukup panjang itu terjadi. Nah, saya rasa itu dahulu penjelasan saya tentang dasar dari pergerakan tren, dan materi-materi selanjutnya mungkin akan saya jelaskan di kemudian hari. Nah, jikalau kalian mempunyai pertanyaan ataupun masukan-masukan kepada channel ini, saya terima dan mohon komennya di bawah dan juga subscribe dan like-nya terhadap channel Forex Indonesia supaya kita dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam channel ini. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.